Salam sehat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya telah dijelaskan materi terkait pemasaran dan branding yang sudah dicantumkan linknya pada pojok kanan atas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Verina. Dan saya sendiri juga. Kali ini kita akan membahas materi sosialisasi mengenai literasi keuangan dan pencatatan keuangan sederhana. Untuk agenda materi hari ini, yang pertama dibagi menjadi dua. Literasi keuangan akan dimulai dari definisi hingga tips mencegah kemungkinan tertipu. Sedangkan untuk materi kedua, yaitu pencatatan keuangan, dimulai dari definisi dan manfaat pembukuan, dan akan diakhiri dengan referensi aplikasi pencatatan keuangan. Sebagai permulaan, kita akan membahas mengenai pengertian literasi keuangan itu sendiri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan diartikan sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita untuk mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan. Berbicara mengenai literasi keuangan, ada satu istilah yang tidak dapat dilepaskan, yaitu adalah inklusi keuangan. Di mana inklusi keuangan sendiri berarti ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Misalnya seperti kita dapat bertransaksi dengan mesin ATM, kemudian dari mobile banking, mendapatkan asuransi, kemudian membayar atau bertransaksi secara online, itu merupakan contoh ketersediaan akses pada produk-produk layanan jasa keuangan. Kemudian selanjutnya berdasarkan survei dari otoritas jasa keuangan juga, di mana indeks literasi keuangan kita itu masih rendah, yaitu sekitar 38%. Sedangkan indeks inklusi keuangan kita itu cukup tinggi, yaitu 76%. Ini pada tahun 2019. Akan tetapi, ketidakseimbangan ini didukung oleh pertumbuhan dari tahun ke tahun, khususnya di tahun 2013 dan 2016. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan literasi keuangan dengan inklusi keuangan tersebut. Di sini ada 3 penelitian, hasil penelitian. Yang pertama, bahwa literasi keuangan itu mendukung inklusi keuangan. Yang kedua, literasi keuangan yang baik akan berkontribusi kepada pengambilan keputusan finansial yang baik pula. Untuk yang terakhir, yaitu adalah literasi keuangan berperan penting untuk kesuksesan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sehingga dapat disimpulkan berikutnya bahwa tingginya literasi keuangan itu akan mempengaruhi tingginya juga tingkat inklusi keuangan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita juga akan membahas mengenai manfaatnya dari literasi keuangan itu sendiri. Dan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi masyarakat umum atau individu seperti kita. Yang kedua, yaitu bagi para pelaku usaha seperti Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, dengan adanya literasi keuangan yang tinggi, pelaku usaha dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan bisnisnya atau usahanya. Yang kedua, pelaku usaha juga menjadi familiar dengan angka-angka keuangan atau istilah yang ada di keuangan dari produk jasa keuangan. Yang ketiga, kita juga dapat meminimalkan risiko usaha kita. Kemudian yang keempat, dapat melatih kemampuan pengelolaan keuangan usaha kita yang akan berdampak pada yang kelima, yaitu membantu kegiatan usaha menjadi lebih efisien secara biaya. Nah, yang terakhir itu akan membawa dampak bahwa kegiatan usaha kita menjadi lebih profesional dan lebih berkembang lagi untuk selanjutnya. Oke, untuk berikutnya ini adalah dampak negatif dari kurangnya literasi keuangan. Ada 3, ini yang pertama yaitu memilih produk keuangan bukan berdasarkan kebutuhan, namun keinginan. Seperti panah di pojok kanan atas, itu wants yang artinya keinginan, dan needs artinya kebutuhan, di mana kedua panah tersebut itu berbeda arah, dan ini menggambarkan kedua hal ini berbeda. Untuk contohnya, itu kita misalkan kita sedang mencari kebutuhan rumah tangga di lapak e-commerce. Nah, kita sudah mengunjungi lapak e-commerce tersebut seperti gambar di tengah. Akan tetapi ketika kita sudah mengunjungi lapak e-commerce tersebut, karena ada diskon yang menarik, ada penawaran yang lebih menarik, kita terpengaruh nih untuk membeli barang lain selain kebutuhan rumah tangga tadi.
Nah, disinilah letak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan semula kita yaitu peralatan rumah tangga. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang di luar dari peralatan rumah tangga itu. Nah, di situ juga dituliskan bahwa terkadang keinginan bukan merupakan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya untuk dampak yang kedua, yaitu potensi tertipu menjadi lebih tinggi. Misalnya untuk contoh di bawah, itu ada berita mengenai investasi bodong. Kemudian ada juga pinjaman online yang sedang marak di akhir-akhir ini. Akan tetapi untuk berikutnya, bahwa ada yang perlu dicatat. Segala hal yang berhubungan dengan lembaga atau institusi jasa keuangan itu patokan kita yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian menambah informasi atau pengetahuan kita juga melalui berita, khususnya melalui kanal berita keuangan, misalnya CNBC Indonesia. Kemudian yang ketiga, jangan mudah memberi atau memfoto identitas diri seperti KTP, paspor, SIM, dan sebagainya. Nah, kemudian di bawah itu adalah contoh tampak halaman utama Otoritas Jasa Keuangan di websitenya. Nah, untuk yang ketiga, dampak yang ketiga, yaitu adalah penyalahgunaan data pribadi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa jangan mudah memberi atau memfoto data diri kepada orang yang belum dikenal khususnya, kecuali lembaga resmi. Nah, yang kedua, tips kedua yaitu jika data diri kita, misalnya KTP itu hilang, segera lapor pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut sehingga data kita itu tidak disalahgunakan oleh orang yang menemukan atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk tips yang ketiga, jika berkaitan dengan hal administrasi, dengan pengisian formulir, itu harap membaca kebijakan syarat dan ketentuannya sebelum menuliskan atau mengisi. Nah, di situ ada contoh KTP di bawah kiri. Itulah 3 data yang sangat penting dan itu harus dirahasiakan. Misalnya yang pertama itu NIK, yang kedua itu nama, dan alamat, di mana ketiga ini adalah data-data yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Berikutnya juga, pemerintahan Indonesia melalui Kominfo juga memberi edukasi mengenai pinjaman online yang sedang marak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita mengurangi atau meningkatkan atau mengurangi kemungkinan tertipu itu. Yang pertama, dari konsep risk and return atau risiko dan keuntungan. Secara teori, risiko akan sebanding dengan tingkat keuntungan. Misalnya, jika keuntungan sebesar 7%, maka setidaknya risiko yang akan kita tanggung itu sebesar 7% juga. Kemudian yang ketiga, risiko dan keuntungan itu merupakan hal yang tidak pasti. Nah, jika ada yang menjanjikan atau yang memastikan keuntungan sekian persen per hari, nah itu maka patut dicurigai itu merupakan penipuan, upaya penipuan seperti itu. Untuk tips yang kedua, yaitu adalah privasi data. Di mana di era digital ini yang semakin maju, data menjadi komoditas yang sangat penting bagi kita juga. Nah, karena berbagai aktivitas kita itu dilakukan melalui smartphone atau handphone kita. Nah, untuk data diri yang sifatnya unik dan sangat penting itu harus dijaga, seperti nama dan NIK tadi misalnya. Untuk tips yang ketiga, itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan pengetahuan literasi keuangan kita. Misalnya melalui referensi atau mencari berita seperti di Otoritas Jasa Keuangan, CNBC, Kontan, dan sebagainya. Yang kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan UMKM. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki kesulitan untuk mengerti suatu istilah di sektor keuangan, itu setidaknya kita mencari ke sumber yang tersedia di internet untuk memahami apa yang dimaksud. Untuk berikutnya, berbicara mengenai meningkatkan pengetahuan literasi keuangan, rekan saya, Verina, akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu dapat memanfaatkan atau meningkatkan literasi keuangan melalui pencatatan keuangan. Berikutnya, Verina. Ya, terima kasih. Nah, jika kita membicarakan terkait pencatatan keuangan, nah salah satunya yaitu pembukuan. Nah, pembukuan sendiri adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data transaksi dari suatu informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Nah, seperti yang disebutkan oleh Yuda tadi, kita harus bisa memisahkan kepemilikan antara kepemilikan pribadi dan usaha. Nah, manfaat-manfaat lainnya itu kita juga melalui pembukuan ini kita bisa meminimalkan risiko hilangnya produk, aset, bahkan uang. Selanjutnya kita bisa mempengaruhi aset dan potensi keuntungan usaha di masa mendatang karena dari sini kita bisa menyusun strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, kita juga bisa memantau biaya operasional usaha sehingga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan bisa dijalankan dengan efisien. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui jumlah utang maupun piutang dan mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, dari itu semua, kita jadi bisa tahu nih kayak mengetahui kemajuan bisnis yang kita miliki dari perbandingan awal kita menjalani bisnis tersebut sampai saat periode tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembukuan. Nah, pencatatan keuangan ini terdapat beberapa pembukuan di mana tiap pembukuan ini tuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, hal ini bertujuan supaya pelaku usaha dapat memantau pergerakan uangnya lebih jelas dan mudah untuk mengambil keputusan. Nah, yang pertama ada pembukuan pengeluaran kas, selanjutnya pembukuan pemasukan kas, yang ketiga pembukuan uang kas. Nah, selanjutnya ada lagi pembukuan stok barang keluar masuk, yang terakhir adalah pembukuan inventaris. Nah, yang pertama ada pembukuan pengeluaran kas. Nah, hal ini bertujuan untuk menetapkan target atau strategi supaya bisnis modal usaha yang dikeluarkan dapat kembali dan memperoleh keuntungan. Nah, pencatatan pengeluaran ini tuh meliputi semua transaksi yang berkaitan dengan kas perusahaan yang keluar seperti itu. Nah, jadi ini contohnya seperti bahan baku, biaya operasional, atau pembayaran gaji karyawan. Nah, di bawah terdapat contoh, kita dapat mengasumsikan kita sebagai PT ABC. Nah, misalnya PT ABC ini kita sedang membutuhkan persediaan bahan baku kayu pada tanggal 1 Juli. Nah, kita membeli bahan baku tersebut kepada PT Aneka Kayu. Nah, bahan baku tersebut seharga misalnya 2 juta. Nah, itu kita catat dalam kolom pembelian. Nah, karena kas perusahaan kita keluar, dicatat juga sebesar nominal 2 juta tersebut di total kas keluar. Nah, selanjutnya kita ingin membayar gaji nih pada tanggal 1 Juli. Nah, selanjutnya maka kita akan mencatat di serba-serbi itu sebesar 1,5 juta dan kas perusahaan keluar 1,5 juta. Nah, pada contoh setelahnya, misalnya kita sebelumnya memiliki utang kepada PT Jaya dan kita ingin membayarnya pada tanggal 3 Juli. Maka kita akan mencatatnya di utang dagang 1,5 juta dan kas perusahaan keluar itu 1,5 juta. Nah, pada kasus yang tanggal 7 Juli PT Andara kita pernah membeli peralatan dengan utang dan kita mendapatkan potongan pembelian nih pada tanggal 7 Juli tersebut. Nah, utang dagang kita dicatatnya 1 juta dan kita mendapatkan potongan pembelian yang 100.000 sehingga kas perusahaan yang keluar dicatatnya 900.000 seperti itu. Nah, selanjutnya ada PT Sentosa di mana kita ingin membeli bahan baku plastik pada saat tanggal 7 Juli tersebut, maka dicatatnya pembelian itu 2 juta dan kebetulan kita mendapatkan diskon 200.000, maka kas perusahaan yang keluar yaitu 1,8 juta. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan pencatatan tersebut, kita harus memperhatikan bahwa pembelian atau serba-serbi ditambah utang dagang itu jumlahnya harus sama dengan potongan pembelian ditambah total kas keluar. Nah, selain itu, pembukuan pengeluaran kas ini kita tuh dapat mengetahui juga bagaimana sih mengefisiensikan biaya pengeluaran kas kita dan mengoptimalkan bahan baku yang tersedia seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembukuan pemasukan kas. Nah, pembukuan pemasukan kas ini sangat direkomendasikan untuk up to date tiap harinya, sehingga kita bisa mengetahui nih potensi keuntungan yang kita akan dapatkan, misalnya penjualan barang atau jasa di setiap kalinya atau piutang yang telah dibayar. Nah, pada tabel tersebut, misalnya Adam ingin
membeli meja belajar pada tanggal 1 Juli nih, harganya 300.000. Nah, kita memberikan jatuh tempo pembayaran tersebut sampai tanggal 7 Juli. Nah, tapi Adam ingin membayar lunas secara langsung pada tanggal 1 Juli tersebut. Maka dari itu, dicatatnya pada kolom bayar itu 300.000 dengan tanggal 1 Juli. Nah, kas perusahaan kita bertambah 300.000 sehingga pada total nanti kita cantumkan sebesar nominal yang Adam bayarkan. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Juli, Rara ingin membeli 3 item barang di mana pembayarannya ada yang ingin langsung dilunasi dan ada yang ingin menyicil, sehingga dipisahkan keterangannya juga, di mana lemari 2 pintu tersebut seharga 1 juta, Rara ingin membayarnya sebesar 500 terlebih dahulu, sehingga total kas perusahaan yang didapatkan adalah 800.000, di mana itu merupakan jumlah dari transaksi sebelumnya 300.000 dan uang tunai yang dibayarkan oleh Rara, yaitu sebesar 500.000, sehingga totalnya 800.000. Nah, untuk ekstra cermin yang ingin Rara bayar secara lunas sebesar 200.000, sehingga langsung dicantumkan saja pada kolom bayar, dan total kas perusahaan masuk itu sebesar 2 juta, sebesar 1 juta, di mana 800.000 ditambah 200.000, yaitu sebesar 1 juta. Nah, untuk kursi kantor sebesar 500.000, di mana Rara ingin mencicilnya membayarnya 300.000 terlebih dahulu, sehingga total kas perusahaan saat ini yaitu 1,3 juta, di mana didapatkan dari 1 juta ditambah 300.000 tersebut. Nah, pada tanggal 3 Juli ini, sebenarnya sama saja konsepnya seperti Adam dan Rara sebelumnya, namun pada tanggal tersebut terdapat 2 pelanggan yang ingin melakukan transaksi seperti itu. Nah, dalam pembukuan masukan kas ini kita juga bisa menganalisis nih, melihat bagaimana sih karakteristik pelanggan kita dan barang apa sih yang menjadi produk unggulan dari usaha kita seperti itu. Nah, melalui pembukuan uang kas yang ketiga, ini tuh bertujuan untuk menggabungkan nih antara buku pengeluaran dan pemasukan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga kita bisa melihat potensi kerugian atau keuntungan yang kita miliki. Nah, contohnya pada tabel tersebut tanggal 1 Juli kita memiliki saldo awalnya 7 juta. Nah, kita bisa mengingat bahwa penjualan pada Adam yang sebelumnya, di mana kodenya 1211 itu kita mendapatkan kas sebesar 300.000, sehingga saldo yang masuk itu sebesar 300.000, di mana total kas yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 7,3, yaitu 7 juta ditambah 300.000. Nah, pada tanggal tersebut juga kita membutuhkan pembelian bahan baku kayu, di mana kita mengeluarkan kas 2 juta, sehingga kas yang kita miliki saat ini adalah 5,3 juta, yaitu 7,3 juta dikurangi 2 juta. Nah, seperti itu dan seterusnya, tinggal digabungkan saja pembukuan dari yang pengeluaran dan pemasukannya. Nah, hal ini kita bisa dimanfaatkan untuk melihat bagaimana sih kita menentukan, mengestimasikan pemberian keringanan jatuh tempo untuk pelanggan kita, supaya kas yang dipegang kita tidak kelebihan ataupun kekurangan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembukuan stok barang keluar masuk, di mana terdapat tabel keterangan nama barang seperti lemari 3 pintu, lemari 2 pintu, rak buku, dan seterusnya yang diberi kode barang. Nah, hal ini nanti kita bakal mencantumkan stok awalnya, itu berapa, dengan harga barangnya berapa. Selanjutnya kita melihat nih barang yang keluar tuh jumlahnya berapa, sehingga kita dapatkan stok akhir. Nah, di sini tuh nanti kita bisa memonitor kayak ketersediaan stok barangnya, kekurangan ataukah perlu ditambah atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembukuan inventaris, itu terdapat anggaran, belanja, ataupun hibah, ataupun sumbangan supaya aset kita terkelola dengan baik. Nah, dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa terdapat kayu, alat potong kayu, kerangka besi dengan kode barangnya dan dengan jumlahnya. Di situ diberi keterangan juga tanggal belinya. Hal itu digunakan supaya kita tuh bisa mengetahui kapan kita perlu melakukan perawatan ataupun kita bisa berjaga-jaga untuk apakah kita perlu untuk membelinya kembali, seperti itu. Nah, setelah pembukuan ini kita
dapat eh, merasakan sulitnya kalau misalnya kita mencatatnya secara manual. Nah, sekarang referensi aplikasi pencatatan keuangan sudah banyak, apalagi pada masa kini sudah banyak banget bapak-bapak atau ibu-ibu yang menggunakan handphone seperti itu. Nah, contohnya seperti catatan keuangan, halokas, atau buku warung. Nah, hal ini dapat digunakan supaya ketika mencatat, kita bisa melakukannya secara langsung dan melalui aplikasi tersebut itu dapat diringkas secara langsung. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melihatnya tanpa perlu repot-repot untuk mengerjakannya secara manual. Seperti itu. Nah, sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat bagi usaha Bapak dan Ibu. Terima kasih.